Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini materinya melanjutkan dari materi sebelumnya. Ini masih pada bab 2. Ini yang poin pertama ini diagram Venn dan hubungan antar himpunan. Nah, di dalam yang pertama itu menyatakan himpunan dalam diagram Venn. Nah, untuk menggambar diagram Venn itu ada 3 aturan yang diberlakukan. Yang pertama itu himpunan semesta digambarkan dalam sebuah persegi panjang. Simbol S ditulis pada pojok kiri atas. Dan yang kedua, setiap himpunan yang dibicarakan ditunjukkan dengan gambar berupa kurva tertutup sederhana. Dan yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan nokta atau titik. Nah, dari ketiga aturan ini akan terlihat pada gambar diagram Venn. Nah, ini gambarnya yang disebut himpunan semesta yang digambar di pojok kiri atas yang dimasukkan ke dalam kotak atau persegi itu yang ini. Nah, terus yang diberi tanda nokta atau titik tuh ini. Nah, kurva yang dimaksud itu yang lingkaran yang ada dalam ini. Nah, yang semua yang ada dalam angka yang ada dalam lingkaran ini semuanya semua anggota dari himpunan A. Jadi yang di luar dari lingkaran itu bukan himpunan A, itu himpunan dari himpunan semesta. Nah, yang kedua, himpunan saling lepas atau saling asing. Nah, himpunan ini dua himpunan A dan himpunan B dikatakan saling lepas, saling asing jika kedua himpunan tersebut tidak mempunyai persekutuan. Nah, maksudnya itu jika ada dua himpunan, misalkan himpunan A dan himpunan B. Nah, semua anggota yang ada dalam himpunan A ini tidak ada dalam himpunan B. Dan begitu sebaliknya. Seperti di contoh ini, di himpunan A itu anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Dan himpunan B anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ini tidak ada persekutuan. Misalkan satu ini nggak ada di himpunan himpunan B. Sama seperti yang di himpunan B ada anggota 2, tapi tidak ada di himpunan A. Dan yang ketiga, himpunan berpotongan atau tidak saling lepas. Nah, himpunan berpotong atau tidak saling lepas ini sedikit mirip sama himpunan saling lepas atau saling asing. Hanya saja kalau yang di yang himpunan saling lepas ini kedua-duanya tidak ada persekutuan. Kalau yang ini dia memang tidak semuanya bersekutu, tapi antara himpunan A dan himpunan B ini ada persekutuan walaupun tidak semua pada anggota setiap himpunannya masing-masing. Nah, misalkan ini himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, 5, 6, 7. Nah, yang anggota pada himpunan A ini ada beberapa anggotanya itu ada di himpunan B, seperti angka 2, 3, 6. Nah, kalau dia tidak mempunyai satu pun anggota ini di himpunan B, artinya dia himpunan saling lepas. Tapi kalau dia ada beberapa saja atau 1 atau 2, itu termasuk himpunan berpotongan atau tidak saling lepas. Nah, yang poin E itu operasi himpunan. Yang pertama, komplement suatu himpunan. Komplement suatu himpunan ini suatu himpunan dalam semesta, maka himpunan S yang bukan anggota A. Nah, yang dimaksud komplement suatu himpunan itu kalau suatu himpunan yang di S itu bukan anggota yang A. Nah, itu disebut komplement dan lambangnya itu seperti ini. Terus ada juga dia operasi himpunan itu ada irisan. Kalau irisan dia sama dia tuh kalau yang irisan dia tandanya seperti ini, tapi kalau yang gabungan itu kebalikan dari ini. Jadi dia kalau ini
lambangnya seperti ini, berarti notasinya seperti ini, jadi maka dia disebut irisan. Irisan itu ialah yang di arsites itu yang di bagian tengah. Nah, misalkan ini contohnya. Nah, irisan itu yang diarsir bagian tengah saja. Ya, yang di sini berarti yang diarsir atau irisan itu 3, 5, 7. Nah, sama yang seperti yang dijelaskan tadi, kalau dia irisan itu ke bawah. Nah, kalau gabungan itu ke atas. Yang diarsir berbeda juga sama yang irisan. Kalau yang irisan hanya di tengah, tapi kalau yang gabungan itu seluruhnya yang diarsirnya. Nah, berarti yang diarsir kan semuanya. Jadi yang merupakan gabungan itu namanya saja gabungan, jadi seluruhnya kan. Ialah 3, 5, 2, 4, 6, 8. Kalau dia selisih, dia hanya satu bagian saja yang diarsir, dan yang di tengah itu yang merupakan irisan itu tidak. Jadi dia hanya bagian yang diarsir itu hanya bagian pada himpunan salah satunya. Nah, yang kelima, sifat-sifat operasi himpunan. Nah, yang pertama itu idempoten. Nah, ini dia itu mengetahui sifat idempoten suatu himpunan. Perhatikan contoh di bawah. Nah, ini kan himpunan A itu merah, kuning, hijau. Kalau dia gabungan, jadi dia jika A digabung dengan A itu sendiri, maka kan anggota dari himpunan A itu merah, kuning, hijau. Ini A digabung atau gabungan dari A itu sendiri, jadi merah, kuning, hijau. Maka A gabungan A itu hasilnya himpunan A. Ternyata A gabungan A sama dengan himpunan A. Itu juga berlaku untuk irisan. Yang irisan, jika A irisan A ini merah, kuning, hijau, itu kan himpunan dari A. Kalau A irisan A, berarti A himpunan A merah, kuning, hijau. Irisan dari A-nya merah, kuning, hijau. Jadi yang didapat merah, kuning, hijau. Jadi sama kayak yang gabungan. Berarti irisan A itu sama dengan himpunan A. Yang B itu identitas. Nah, untuk mengetahui sifat identitas suatu himpunan, kita lihat dari contoh berikut. Yang A, bilangan ganjil antara 2 dan 9. Dan yang B, bilangan prima genap antara 2 dan 9. Kalau yang A, bilangan ganjil antara 2 dan 9 itu ada 3, 5, 7. Tapi kalau yang B, bilangan prima genap antara 2 dan 9 itu tidak ada. Artinya B itu himpunan kosong. Jika A gabungan B, maka A gabungan B adalah 3, 5, 7. Digabung dengan yang B, yaitu himpunan kosong. Jadi gabungannya itu 3, 5, 7. Jadi untuk A gabungan B, artinya yang didapat itu A, himpunan dari A. Dan yang ketiga, jika A irisan B. A irisan B sama dengan himpunan 3, 5, 7. Irisan dari B himpunan kosong. Nah, untuk irisan itu kita tidak mendapatkan irisan kalau salah satu dari himpunan itu himpunan kosong. Jadi yang kita dapat himpunan kosong karena tidak ada yang beririsan. Nah, jadi untuk A irisan B itu himpunan kosong. Nah, seperti ini. A gabungan himpunan kosong itu sama dengan A, dan A irisan dari himpunan kosong sama dengan himpunan kosong.
Yang ketiga itu pertukaran atau komutatif. Nah, untuk komutatif ini artinya jika A digabung dengan B, maka sama dengan B digabung sama A. Dan juga sebaliknya untuk irisan. Nah, itulah yang menunjukkan kalau ini sifat dari komutatif. Nah, yang keempat, yang D itu asosiatif atau pengelompokan. Itu sama kayak materi yang di bab sebelumnya. Nah, dia hanya memindahkan mana yang kita kelompokkan. Nah, kalau yang A gabungan B dalam kurung gabungan C, berarti dia bisa dibuat seperti ini. Kita rubah pengelompokannya. Nah, yang terakhir pada yang sifat-sifat operasi ini distributif atau penyebaran. Nah, ini sama seperti bab sebelumnya juga. Kalau yang distributif ini dia, nah ini berarti kalau dia seperti ini, dia berlakunya A ke B, A ke C. Nah, seperti ini. Sama kayak materi pada bab sebelumnya. Hanya saja ini dalam bentuk himpunan. Nah, yang terakhir itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep himpunan. Nah, ini nanti akan banyak sekali contoh soal yang seperti ini. Nah, harus kalian pahami dulu bagaimana cara penyelesaiannya agar tidak salah untuk jalan pengerjaannya itu. Coba kita pelajari yang ini ada contoh soalnya. Hasil survei di kelas 7A yang memiliki siswa sebanyak 35 anak. Setelah didaftar ternyata 20 siswa suka matematika, 18 suka bahasa Indonesia, dan 5 suka kedua-duanya. Hitunglah. 1. Banyak siswa yang suka matematika, yang hanya suka matematika. Yang 2. Banyak siswa yang hanya suka bahasa Indonesia. Yang 3. Banyak siswa yang tidak suka kedua-duanya. Dan 4. Gambarlah diagram Venn. Nah, untuk soal yang seperti ini pasti diperintahkan untuk menggambar diagram Venn-nya. Nah, untuk menggambar diagram Venn kalian harus tahu dulu untuk yang 1, 2, 3-nya. Kalau nggak tahu susah untuk memasukkan angka-angka yang di dalam diagram Venn itu. Nah, kita ketahui dulu banyak siswa di kelas 7A. Nah, ini kan yang seperti kemarin. Untuk banyak anggota atau banyak yang dalam himpunan itu kita lambangkan NS. Nah, banyaknya kan dijelaskan di sini ada 35 anak. Banyak siswa yang suka matematika, NM. Matematik ini kalau untuk di lambangnya itu terserah kita mau apa. Nah, ini karena ini semesta jadi dia 35. Kalau ini M untuk matematika. Tadi kan sudah dijelaskan kalau untuk matematika itu yang suka 20 orang. Dan yang ketiga yang ini untuk bahasa Indonesia itu NB-nya 18. Ini. Nah, banyak siswa yang kedua-duanya itu irisan dari B 5. Nah, maka kita akan cari siswa yang hanya suka matematika. Yang hanya suka matematika, kalau yang ini itu suka matematika, dia belum tentu yang 20 orang ini belum tentu dia cuman suka matematika. Dia juga bisa masuk ke dalam kedua-duanya. Jadi yang untuk penyelesaian yang hanya suka matematika itu jumlah matematika dikurang jumlah gabungan dari matematika dan bahasa Indonesia atau yang kedua-duanya tadi. Itulah 20 dikurang 5 sama dengan 15 siswa. Begitu juga yang suka bahasa Indonesia. Nah, yang siswa yang tidak suka kedua-duanya kan dia kalau dijumlahin 15 ini dapat 15, ini 13. Nah, itu kan kurang hasilnya. Jadi kita tidak mencukupi 35. Kemana sisanya? Nah, ini dijelaskan di sini untuk mencari siswa yang tidak suka kedua-duanya. Jadi dia tidak ada di himpunan M dan di himpunan B.
Nah, yang ini untuk mencarinya itu NS atau banyaknya siswa yang seluruhnya yang di kelas 7A sama dengan banyaknya yang menyukai matematika ditambah banyaknya yang menyukai bahasa Indonesia, ditambah untuk jumlah banyaknya siswa yang menyukai kedua-duanya. Ini untuk kita mencari komplement kan, kita mencari komplement yang himpunan yang anggota yang ada di himpunan semesta itu tidak ada di himpunan yang matematika dan bahasa Indonesia atau yang kedua-duanya. Untuk NS atau jumlah banyak siswa seluruhnya itu 35. Yang ini 20 dikurang 5, yang tadi 15 kan. Yang ini juga kita cari hasilnya 13. Nah, yang ini kan suka kedua-duanya jadi 5. Ya, yang karena ini yang kita cari maka ini tidak diketahui. Setelah ini didapat 15 ditambah 3 ditambah 13 ditambah 5 hasilnya 33. Yang ini masih belum kita ketahui. Nah, ini dia pindah ruas untuk yang yang 33. Karena ini tetap, jadi kita ngambil kalau ini yang pindah maka ini ini negatif. Kalau dia negatif, kita tidak mendapatkan untuk di diagram Venn dan tidak mendapatkan siswa yang tidak suka. Jadi yang dipindahkan itu yang min 33, dia yang pindah ruas, jadi 35 min 33. Didapatlah kalau siswa yang tidak suka kedua-duanya itu 2 siswa. Nah, kalau mau gambar diagram Venn, jadi kita tahu ini sudah tadi dijelaskan ada 3 aturan yang diberlakukan untuk menggambar diagram Venn. Kalau dia untuk semesta itu ditaruh di pojok kiri. Nah, karena ini ada 2 himpunan, jadi dibuat 2 lingkaran. Nah, digabung 2 lingkaran kita karena kita akan mendapatkan irisan, maka digabung seperti ini. Dia bersentuhan, berpotongan. Semua jenis gambar diagram Venn, kalau dia himpunannya lebih dari 1, maka dia akan berpotongan. Nah, ini untuk 15 ini untuk anggota dari himpunan M, 13 untuk anggota dari himpunan B, dan yang di tengah-tengah ini yang seperti tadi itu ini irisan dari kedua himpunan. Nah, kalau mau gabungan itu kita arsir seluruhnya, arsir yang 15, 5 dan 13. Nah, untuk yang kita sudah tadi dapatkan komplement dari S itu banyaknya komplement S itu 2, berarti dia 2 karena dia tidak suka kedua-duanya. Nah, baiklah, itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.